Oke, pada sesi webinar episode 2 kali ini kita itu akan membahas tentang Become a Leader for Millennial. Dari sesi ini nantinya kita akan bisa mengetahui 3 hal, yaitu tentang transformasi pegadaian serta millennial talent. Yang kedua, how to become a leader for millennial, dan bagaimana cara memahami era gig ekonomi serta dampaknya terhadap milenial. Menarik bukan? Nah, dengan topik yang menarik ini kita juga datangkan speaker yang tak kalah menarik dan speaker yang sangat spesial gitu. Beliau adalah former Human Capital Director PT Pegadaian Persero. Beliau adalah Bapak Muhammad Edi Isdwiarto atau yang lebih akrab disapa Pak Edi. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mbak Nadia. Nah, buat teman-teman semua sahabat Pegadaian di seluruh Indonesia, selamat siang. Nah, buat teman-teman yang belum kenal Pak Edi nih, Pak Edi merupakan lulusan sarjana dari Teknik Sipil dan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Buat teman-teman yang dari UGM bisa raise hand. Banyak ya yang dari UGM juga. Nah, Pak Edi ini itu sudah memiliki lebih dari 30 pengalaman bekerja di berbagai fungsi organisasi seperti sales, marketing, HR hingga general management di berbagai perusahaan dari multinasional hingga BUMN. Jadi pasti Pak Edi ini udah punya banyak pengalaman ya Pak ya. Untuk terakhir ini beliau menjabat sebagai Direktur SDM PT Pegadaian Persero hingga pertengahan April 2021. Dan beliau inilah yang berhasil membawa Pegadaian untuk terus bertransformasi nih. Keren banget kan. Jadi Pegadaian ini itu banyak dapat penghargaan ya, salah satunya adalah HR Asia dari HR Asia sebagai Indonesia's Best Companies to Work for in Asia pada tahun 2019 dan 2020. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi, kita sapa-sapa dulu nih Pak Edi. Selamat siang. Selamat siang Mbak Nadia, selamat siang seluruh sahabat Pegadaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya kepada Pak Edi karena sudah meluangkan waktunya nih teman-teman bersama kita semua di sini, karena kita tahu Pak Edi ini pasti sibuk sekali. Nah, untuk teman-teman siapa nih yang udah nggak sabar untuk mendengarkan sesi sharing bersama Pak Edi, bisa raise hand. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama nih Pak, mungkin karena Bapak juga pernah menjadi director gitu ya, Direktur SDM. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Pak tentang profil Pegadaian dan juga sejarah dari Pegadaian itu sendiri. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih untuk seluruh peserta sahabat Pegadaian serta webinar siang hari ini. Langsung aja ya. Jadi Pegadaian ini resmi didirikan tanggal 1 April 1901 di Sukabumi. Jadi usianya tahun ini sudah 120 tahun ya, usia yang cukup matang. Tapi ya seperti moto beberapa saat yang lalu, semakin tua tapi bukan semakin tua tapi semakin muda. Semakin muda dan semakin mudah. Ya. Jadi 2000 dan dalam 120 tahun ini mengalami banyak fase-fase gitu ya, mulai dari dulu jadi jawatan, perusahaan negara, perum, sampai akhirnya menjadi PT perseroan seperti sekarang ini. Dan di tahun 2016 itu memang atau sampai tahun 2016 bisnis pergadaian di Indonesia ini adalah monopoli dari PT Pegadaian Persero. Jadi sampai tahun itu tidak ada perusahaan lain yang boleh melakukan bisnis pergadaian. Jadi masih jadi yang satu-satunya nih Pak, nggak ada saingan ya. Iya. Nah memang di sisi lain PT Pegadaian Persero ini adalah perusahaan pergadaian terbesar di dunia. Karena kalau di negara-negara lain itu biasanya Pegadaian itu bukan sebagai satu korporasi begitu, tapi lebih sebagai rumah gadai, PT, perusahaan-perusahaan kecil. Berarti kayak perusahaan rumahan aja gitu ya Pak, yang skalanya lebih kecil gitu ya. Nah, tapi dengan dideregulasi ini maka Pegadaian dipaksa untuk masuk ke dalam pasar yang kompetitif ya. Kompetisi ini datang dari dua hal, dari
pesaing langsung, gade swasta, dan juga dari substitusi. Ya, substitusi itu kan macam-macam Mbak ya, karena gade ini kan intinya memberikan kredit, memberikan akses pembiayaan. Ya, jadi sekarang pembiayaan yang berkembang pesat itu fintech. Ya, fintech berarti kita juga mengarah ke sana ya Pak ya. Betul. Jadi persaingnya ada dua, sekali lagi ada gade swasta dan substitusi dari pembiayaan. Nah, sehingga Pegadaian ini harus ditransformasi agar tidak hanya bisa tetap eksis tapi juga tetap akan terus berkembang. Makanya di tahun 2018, saya masuk 2017, 2018 kita menyusun blueprint transformasi, dan di tahun 2019 kita mulai transformasi Pegadaian sampai sekarang. Ya, cita-citanya dalam 5 tahun kita ingin tumbuh terus 2,5 ya, Pak? kali dengan sustainable menjadi digital dan seterusnya. Untuk transformasinya sendiri Pak, kan sekarang kita juga lagi di dalam masa transformasi nih, dan di tahun 2021 itu kan kita masuk ke era diversify ya kalau nggak salah. Bisa dijelaskan nggak sih Pak untuk pencapaian-pencapaian sampai saat ini itu sudah sampai tahap mana? Oke, sebetulnya kita ini kita sudah mengarah ke sana sih ya, sudah mengarah ke sana. Memang dengan adanya pandemi dan sebagainya ini, maka ada beberapa namanya course correction gitu ya, ada beberapa yang sifatnya kita koreksi. Yang pasti tahun ini kita akan bergabung membentuk ekosistem ultramikro dengan BRI dan PNM. Nah, itu sudah dengar infonya kan teman-teman ya terkait itu. Jadi Pegadaian akan bekerja sama. Peranan Pegadaian itu bisa menjadi, insya Allah bisa jadi lebih besar lagi untuk membantu memberikan akses kepada UMKM khususnya. Berarti malah dengan adanya pandemi ini itu Pegadaian malah bisa mempercepat transformasinya ya Pak ya. Di saat perusahaan-perusahaan lain itu dengan adanya pandemi malah terseok-seok gitu kan ya Pak ya, tapi Pegadaian itu malah terus maju dan bisa mengembangkan transformasinya gitu. Keren banget kan? Ya, memang alhamdulillah kinerja Pegadaian ini tahun 2020 juga masih lumayan baik lah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masih baik, ya. Dan sudah disampaikan memang ada banyak transformasi yang dipercepat dengan adanya COVID-19 ini, sehingga dalam beberapa artikel dikatakan COVID-19 ini adalah Chief Transformation Officer karena mempercepat transformasi termasuk yang terjadi di Pegadaian. Nah, kalau tadi udah kita ngobrol tentang transformasi, kita ngobrol tentang millennial talent nih Pak. Ketika kita melakukan transformasi, tentunya kita butuh manusia atau karyawan untuk mendukung hal itu gitu kan. Nah, untuk pekerja-pekerja yang ada sekarang itu kan sudah masuk menjadi gennya milenial gitu. Kira-kira gimana sih atau kriteria milenial seperti apa yang dicari oleh Pegadaian untuk bisa meningkatkan transformasinya gitu? Oke, mungkin saya mulai dari sini Mbak. Jadi ketika saya masuk 2017, jumlah milenial, karyawan milenial di Pegadaian itu sekitar 65-67% dari total. Udah dari total banyak workforce. Ya udah banyak sebetulnya. Udah banyak tapi memang karena nature dari bisnisnya waktu itu yang baru keluar dari monopoli dan sebagainya, maka milenial ini bekerja dengan cara-cara yang tidak milenial pada waktu itu. Sama seperti yang generasi sebelumnya gitu ya. Meskipun usia mereka usia milenial. Kemudian ketika kita mulai transformasi, termasuk kita melihat bahwa milenial ini kan mempunyai pola kerja yang berbeda, yang berbeda, preferensi yang berbeda. Mereka itu lebih senang kerja yang mereka tertarik gitu ya. Nah, jadi dan itu sebagian besar dari karyawan itu adalah milenial, sehingga untuk mengeluarkan sisi keluar biasaan mereka, kita juga harus membuat cara-cara kerja yang berbeda lagi, yang sesuai dengan milenial. Ditambah dengan pengalaman saya, orang-orang yang baby boomers, generasi X dan sebagainya itu dengan cara kerja milenial pun mereka juga senang. Cocok berarti ya Pak, masih cocok. Orang-orang yang lebih tua dengan gaya milenial itu cocok, tapi tidak sebaliknya. Milenial sebenarnya tidak cocok dengan gaya-gaya yang tua. Oh iya, gitu. Tapi dulu waktu Bapak mungkin awal masuk kan milenial ini masih kerjanya seperti generasi sebelumnya gitu kan. Itu mereka kesulitan nggak sih Pak dengan pola kerja yang seperti itu? Saya pikir
kembali lagi ya, kondisi monopolistik itu memang membuat tantangan itu agak kurang gitu, karena kan tidak ada persaingan secara direct dan sebagainya. Ada sih dituntut untuk tumbuh terus, ada dari dalam, tapi kan persaingan dan sebagainya kan tidak seintens ketika itu sudah dideregulasi. Jadi meskipun mereka milenial, tapi karena bekerja di kondisi yang seperti itu, ya mereka cenderung untuk menyesuaikan diri dan merasa nyaman akhirnya dengan kondisi itu. Malah gitu ya. Tapi kan ada fakta juga Pak bahwa milenial itu dengan pola kerja yang membosankan gitu ya, itu mereka cenderung untuk pengen keluar gitu. Tapi di Pegadaian malah enggak ya, mereka nyaman-nyaman aja ya. Saya terus terang kurang tahu ya yang sebenarnya, karena saya masuk 2017 ya. Dan dari 2017 itu kita mulai buat banyak perubahan ya. Tadi contoh salah satu tempat kerja, karena sebetulnya workspace itu adalah menciptakan culture. Jadi kalau workspace kita ini tidak memungkinkan untuk berkolaborasi, ya culture-nya tidak kolaborasi. Nah, ketika saya masuk itu memang workspace-nya memang agak tidak kekinian gitu ya. Saya tidak mengatakan buruk, ini bukan masalah baik buruk ya, tapi kurang kekinian, mengikuti perkembangan zaman. Sehingga saya ingat sekali itu kita minta dibuka, jadi jadikan satu jadi lebih luas karena terbuka, kemudian kedua menjadi tidak ada sekat gitu. Oh ya, itu udah membentuk culture baru ya dalam bekerja. Baru. Meskipun ada satu hal yang lucu waktu itu ya, ketika kita buka begitu, ada satu kepala divisi itu minta nanti yang divisi saya dibatasi dengan pot gitu. Jadi kita mau membuat coworking space, tapi dia secara eksplisit minta untuk divisi dia itu dibatasi pot. Ini memang masalah culture, Mbak, masalah culture. Saya ketawain, kamu tuh nggak milenial, akhirnya nggak jadi ya. Tapi itu sekedar cerita bahwa memang workspace itu menciptakan culture. Nah, jadi begitu kita buka, alhamdulillah culture-nya juga menjadi lebih terbuka. Iya, tapi untuk sekarang ini Pegadaian juga tetap butuh atau memang membutuhkan generasi milenial ya Pak untuk bergabung bersama kita ya. Iya. Alasannya banyak. Satu, untuk transformasi ini Pegadaian memang membutuhkan ada yang namanya mid-career recruitment. Jadi ada orang-orang yang punya skill tertentu, karena kan sekarang kita masuk ke digital, di mana digital itu bukan forte-nya, bukan strength-nya Pegadaian. Ya, dari dulu kan itu bukan strength-nya Pegadaian. Jadi terpaksa kita harus ambil orang-orang dari luar. Mid-career, ketika mereka sudah di tengah karirnya, kita ambil dari luar. Ya. Tapi itu nggak banyak, hanya mungkin 1-2 orang saja. Sementara untuk mengisi posisi-posisi yang ditinggalkan kan ada attrition, ada orang yang keluar karena pensiun, ada luar yang karena mengundurkan diri dan lain-lain. Kita harus isi. Nah, yang mengisi ini kita isi dari bawah pasti milenial, Mbak. Pasti milenial. Dan sekarang rekrutmen juga udah ada banyak program ya Pak ya, terutama MDP, Sprint yang kita memang benar-benar menyasar anak-anak muda buat bisa bergabung dengan Pegadaian. Tapi ada tantangan tersendiri nggak sih Pak buat Pegadaian itu mencari talent-talent milenial ini? Oh, gitu? Ada Mbak. Terus terang ngobrol-ngobrol siang hari ini kita juga bagian dari menjawab tantangan. Oke, nanti cocok banget. Ya, nanti saya ceritanya agak panjang nanti kalau ini kita di sesi berikutnya. Iya, di sesi tanya jawab nanti ya Pak bisa ya. Oke, kita masuk ke sesi kedua Pak tentang become a leader for millennial nih. Jadi gimana sih ketika Pegadaian itu dihadapkan dengan para milenial yang punya culture berbeda dalam bekerja gitu ya, cara mentreatment mereka itu seperti apa? Bagaimana perusahaan mentreatment orang-orang baru ini gitu? Karena kan itu culture yang baru buat Pegadaian sendiri. Gini, pada dasarnya budaya perusahaan itu sifatnya harus top down, harus dari atas ke bawah. Jadi memang harus dipaksakan. Tidak mungkin kita menciptakan budaya baru itu dari bawah ke atas. Karena dari bawah ke atas itu artinya budayanya ya yang di bawah budaya yang sudah ada. Kan kita mau memperkenalkan budaya baru, jadi harus dipaksa dari bawah ke atas. Itu tadi salah satu contoh yang saya sampaikan, saya memaksa itu untuk membongkar ruang kerja itu jadi terbuka. Saya paksa itu.
Wah itu pada waktu itu penolakannya macam-macam. Penolakan tidak ada yang langsung ya, tapi wah ini Pak ini, oke, tadi yang saya sudah cerita dia dikasih pot itu salah satu bentuk penolakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus membuat cara kerja yang lebih demokratis. Ya, dan itu saya mulai dari diri saya sendiri saja. Jadi semua orang boleh masuk ruangan saya. Ya, tidak peduli kadif, tidak peduli, semua orang boleh masuk. Ya, dulunya agak hanya tertentu saja. Iya, nggak semua orang bisa masuk ke ruang direksi kayak gitu kan ya Pak. Ya. Jadi memang dan itu dipaksa. Dipaksanya itu gini. Saya ingat sekali ada satu karyawan itu nggak berani masuk, jadi dia di pintu saja, cuma nengok-nengok, saya sini, jadi harus dipaksa juga, karena memang dia tidak biasa. Jadi kembali lagi culture itu harus top down dan dipaksakan. Jadi ya itu tadi ya, kalau sekarang ruangan kita sudah co-working space, bahkan yang di transformation office kita yang di Jalan Rasuna Said itu betul-betul sudah kayak di sini Mbak, ada tempat main apa itu sepak bola, itu meja sudah kayak seperti itu. Jadi memang kita ciptakan suasana kerja yang sesuai dengan milenial. Berarti sebagai info nih buat teman-teman juga bahwa di Pegadaian itu tempat kerjanya nggak monoton yang gitu-gitu aja, tapi udah ada yang namanya transformation office ya Pak ya. Itu cocok banget buat kalian yang cari pengalaman kerja yang berbeda, karena di situ kita kerjanya udah nggak cuma yang pola berangkat pagi pulang sore ya Pak ya, tapi jam kerja udah fleksibel. Kalian bekerja itu sesuai dengan target aja, pokoknya kalau kerjaan kelar ya bisa pulang kayak gitu kan. Tapi selain itu kita juga dituntut untuk terus berkembang ya Pak ya. Kita kerja itu nggak cuma fokus untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi juga ada sesuatu yang harus kita munculkan atau kita berikan gitu. Nah memang sedikit kalau kita bicara pola kerja tadi, sekarang dengan adanya pandemi ini, kemudian kita ada BFH, BFO, kita teruskan sekarang. Jadi kita sekarang punya namanya hybrid workspace ya, hybrid workspace. Artinya orang khususnya yang bekerja di kantoran, mereka bisa milih shift masuk jam berapa, ya, selama 8 jamnya tetap. Kemudian kedua, mereka bisa kerja tidak hanya di kantor, mereka bisa dikerja di tempat-tempat lain. Kita punya Gade Cafe ya. Berarti kayak satellite office gitu ya Pak ya. Jadi kita punya beberapa satellite office baik di Gade Cafe maupun di beberapa kantor cabang. Berarti bisa datang di tempat yang paling dekat sama rumah gitu. Dengan jam kerja yang lebih fleksibel dalam 3 shift ya, dalam 3 shift jam 7, jam 8, jam 9. Jadi mereka bisa milih dari situ. Ya. Nah, kalau Pegadaian kan milenial ini pasti punya harapan gitu kan Pak, terkait bagaimana mereka pengen punya culture dalam bekerja itu pengen seperti ini. Nah, gimana sih cara Pegadaian itu merespon keinginan para milenial ini? Oke. Kita memang harus memahami psikografi dari milenial itu ya, dan beberapa aspek psikografis dari milenial itu, misalnya mereka suka teamwork. Ya. Nah, kita sekarang juga sudah kerja bisa sekarang squad. Oke, dan ini juga, Pak itu kan biasa. Di tempat-tempat lain kita juga kerja squad. Ya, kalau di Pegadaian nggak biasa. Bedanya apa? Karena 3 tahun yang lalu, ya, 3 tahun yang saya masuk itu 2017 ya, saya ulangi lagi. Itu untuk membentuk teamwork itu harus ada surat keputusan direksi. Oke. Nah, jadi itu sekarang jadi bekerja sebagai tim itu bukan nature-nya, bukan DNA-nya Pegadaian sebetulnya. Oh, lebih ke alhamdulillah dalam 3-4 tahun ini kita sekarang kerja sebagai squad gitu. Jadi dan itu sudah cara kerja model sekarang lah ya, squad, scrum dan sebagainya. Itu difasilitasi. Difasilitasi, sudah dipaksakan seperti itu. Kemudian support learning and development ini juga milenial itu kan selalu ingin tahu lebih banyak, selalu. Nah, kita juga punya LMS yang memang memungkinkan orang untuk explore. Dan kemudian kita beri yang namanya learning wallet. Jadi kita beri setiap karyawan itu punya sekian poin, mereka bisa gunakan untuk belajar apa saja. Presentation skill apa saja, mereka bisa nyari harganya berapa poin, mereka punya sekian poin, nah mereka bisa gunakan itu. Poin-poinnya didapatkan dari mana Pak? Poin itu ada pembagian, jadi semua karyawan akan dapat poin awal.
Kemudian kalau kamu mau dapat poin yang lebih, ya kamu ikut jadi SME, jadi subject matter expert. Oke. Kamu jadi change agent. Ya, change itu agent. nanti ada nilainya sehingga kamu bisa dapat poin. Kemudian satu lagi yang saya juga mau sampaikan, ketika saya di Pegadaian, saya juga mencari vendor-vendor yang milenial. Oh. Kenapa? Karena memang cara kerja ini harus juga tidak hanya kita paksakan dari dalam, tapi juga harus dipengaruhi dari luar. Jadi Berarti kami untuk punya- nge-push gitu ya, Iya, Pak ya? kami punya beberapa vendor milenial dan ada Happy Five, ada Optimus, itu oh mereka iya, iya. memang punya anak-anak muda, anak-anak milenial bekerja bersama-sama dengan kita. Harapannya selain mengerjakan pekerjaan juga menularkan cara kerja. Iya, menularkan culture baru gitu ya, Pak ya. Dan Keren anak-anak banget milenial deh. juga nyaman kan kerja sama-sama milenial. Jadi itu kita kondisikan semua yang mungkin untuk memberikan kenyamanan bagi Buat para milenial. milenial. Ya. Dan di sini itu kalau di Pegadaian sendiri juga ya, teman-teman itu nggak cuma bekerja, tapi ketika kalian itu bisa mengembangkan diri, kalian juga dibayar untuk itu ya, Pak ya. Tentu kita dapat reward gitu dari situ. Jadi termasuk rewardnya tadi yang learning wallet. ya, learning wallet. Jadi di Pegadaian itu digitalisasinya udah sangat bagus gitu lah dan cocok banget buat para milenial biar bisa bergabung bersama kami di sini. Oke Pak, ngomong-ngomong tentang tadi adanya transformasi, perubahan era gitu kan. Saat ini kan juga lagi tren gitu pada ngomongin tentang revolusi industri. Nah, Indie 4.0. Dan dari Indie 4.0 ini juga kan kita sering mendengar istilah tentang gig ekonomi. Sebenarnya gig ekonomi itu apa sih Pak, dan fenomena-fenomena apa aja yang bisa menyebabkan munculnya gig ekonomi ini? Oke. Gig ekonomi itu sebetulnya kalau by definition ya, definisi bebas begitu adalah kerja di mana segala sesuatunya jadi fleksibel gitu ya. Fleksibel artinya nomor satu gini, pekerjaan itu dibuat modular sehingga pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh orang yang berbeda setelah satu. Jadi setelah satu modul selesai, baru jalan ke modul yang lain, dan satu modul ini bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu yang mungkin bisa berbeda dengan modul berikutnya. Jadi gig ekonomi itu membuat segala sesuatunya jadi fleksibel. Iya, dan turnovernya juga cepet ya Pak ya itu. Karena orang di situ dicari orang yang ahli untuk modul ini, kemudian dicari modul yang berikutnya ahli, dan orangnya bisa ganti-ganti. Disesuaikan dengan skillnya. Betul, karena kecepatan perubahan dinamika bisnis sedemikian cepat, maka sesuatu yang tetap itu tidak menjadi kelemahan. Ya, jadi seorang harus selalu bisa berubah. Nah, gig ekonomi itu mewadahi itu. Jadi karyawan itu tidak mesti harus kerja di satu pekerjaan, dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dan banyak pekerjaan bersama-sama. Ya. Dan perusahaan juga membuat cara kerjanya sedemikian sehingga bisa memfasilitasi para gig workers gitu. Nah, kalau di Pegadaian sendiri nih Pak, gimana buat para gig workers gitu, ada kesempatan nggak buat berkarir di Pegadaian? Oke, ini pertanyaan bagus. Sedikit cerita ya. Ketika saya dari era sebelumnya, kemudian kita masuk ke transformasi, itu ada 3 tantangan. Tantangan pertama adalah capabilities, karena dulunya monopolistik, sekarang kompetisi, biasanya capabilitasnya agak ketinggalan, tapi kita udah kejar dalam 3 tahun dipaksain ya untuk bisa meningkatkan kapabilitasnya. Kejar. Kedua, teknologi. Kalau teknologi ini hampir semua perusahaan, terutama finansial, terdisrupsi oleh ekonomi, kita pun juga sedang mengejar. Nah, yang ketiga ini adalah culture. Tadi sudah sampaikan, culture-nya itu karena hanya get things done, pasif dan sebagainya, maka harus kita rubah. Dan culture ini adalah lebih sulit untuk merubah, bahkan lebih sulit daripada capabilities, karena kebiasaan itu. Iya, betul. Membentuk kebiasaan itu lebih susah ya Pak ya. Betul. Orang itu ada yang namanya fear of unknown, resistance to change, itu agak lebih sulit. Jadi culture itu agak susah. Nah, kita bicara gig ekonomi, memang mohon maaf untuk saat ini di Pegadaian ini masih lagi mau mengarah ke sana. Jadi kita lagi mau membiasakan bekerja
mencampur pekerja tetap permanen PKWTT dengan pekerja non permanen PKWT. Ya. Tapi ini masih banyak desaan untuk Pak itu PKWT-nya bagus kita PKWTT-kan. Itu masih ada banyak desaan. Kalau nanti di era gig ekonomi sudah nggak penting mau permanen mau kontrak kan nggak penting orang masing-masing orang itu bekerja di proyek-proyek. Iya gitu. Punya sasaran sendiri, punya goal sendiri gitu ya kan. Jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi ada solusi lain nggak sih Pak yang mungkin teman-teman semi gig workers gitulah. Kalau di Pegadaian itu namanya apa gitu? Ya sekarang ya kita hanya wadahi dalam bentuk PKWT sih. Kita wadahi dalam bentuk PKWT dan kita sedang punya beberapa proyek, kayak proyek kartu gold card, kartu emas. Itu memang di situ kalau proyeknya selesai sebetulnya ya bisa cari kerja di tempat yang lain gitu ya. Dan nanti itu ada gold card itu akan menjadi satu legacy buat orang tersebut ya. Tapi caranya saat ini masih berupa PKWT, belum yang pure gig workers itu belum. Nah, kan ada sisi positif dan negatif dari gig ekonomi ini sendiri ya Pak ya. Contoh kayak sisi negatifnya itu karyawan mungkin merasa mereka nggak begitu dapat hak-haknya seperti tunjangan atau ya fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi kalau sebagai PKWT itu bakal dapat itu nggak sih Pak hak karyawan? Insya Allah kalau compliance kami termasuk Pegadaian termasuk yang tingkat compliance-nya luar biasa tinggi. Jadi insya Allah semua hak didapatkan ya, dan sebetulnya biasanya PKWT ini dibayar lebih besar daripada PKWT. Malah gitu ya. Jadi karena memang contoh pensiun kan hanya dapat dari BPJS TK saja. Sementara kalau yang dari PKWTT itu ada hak-hak yang lain gitu. Jadi memang biasanya dibayarnya lebih besar. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik untuk ya semi-semi menjadi gig worker gitulah ya, itu tetap bisa juga berpartisipasi dan bekerja sama dengan Pegadaian kayak gitu. Bisa jadi PKWT di Pegadaian dan nanti bekerja pada satu proyeknya selesai, kalian bagian dari penyelesaian proyek tadi. Iya, dan tentunya dengan salary yang cukup kompetitif ya. Insya Allah kompetitif. Kita terus mengejar competitiveness karena kalau enggak kita nggak akan dapat karyawan yang terbaik. Iya. Nggak akan dapat pekerja yang terbaik. Ya. Nah kalau untuk di Pegadaian sendiri nih Pak, dengan adanya tren untuk menjadi gig workers, itu ada nggak sih Pak karyawan-karyawan kita yang terpacu untuk menjadi seperti itu dan pengen resign gitu kan mungkin ya. Nah ada nggak sih cara yang dilakukan Pegadaian untuk tetap ya gimana caranya biar karyawan ini tuh nggak pindah gitu, mentreatment karyawan-karyawan yang sebenarnya punya potensi tapi dia pengen keluar gitu misalnya. Oke, saya cerita agak panjang dikit. Jadi pertama attrition rate, jadi ke tingkat orang karyawan keluar dari Pegadaian itu relatif kecil. Untuk ukuran standar industri kecil. Ya. Itu belum tentu lebih bagus ya, karena terus jadi sesak gitu ya, karena orang nggak ada yang keluar gitu ya. Tapi relatif kecil. Tapi memang semakin kesini semakin besar dan terus terang saya nggak ada masalah. Saya malah ini lebih bagus, makin bertambah itu makin bagus dan kita mengantisipasi. Sekarang kan seperti Mbak Nadia ini kan MDP 3, ya MDP 3 itu kualitasnya bagus, alhamdulillah ya. Kita punya sampai MDP 4 dan itu lebih semakin sini semakin bagus. Alhamdulillah. Jadi artinya kita merekrut talent bagus yang tidak hanya laku di Pegadaian tapi laku di luar, sehingga kita sekarang mencoba menciptakan, kita punya program retention ya. Retention kita punya program. Kemudian kita juga punya program employee engagement ya, dengan impact plan-nya dan sebagainya. Kita juga sudah mulai dengan employee experience. Jadi kerja itu tidak hanya sekedar masuk, duduk, kerja terus pulang, gitu, tapi harus ada jadi satu pengalaman yang menarik. Iya gitu, benar Pak, itu jadi, cocok banget buat kita kaum milenial. Kita sudah punya semua, insya Allah ya, kita sudah punya semua kerangka yang diperlukan. Sekarang tinggal menjalankannya dengan baik, dengan berkualitas, sehingga kita bisa Pegadaian ini bisa sejajar sama menariknya menjadi employers of choice. Tadi sebenarnya kita menang 2 kali itu 2019 dan 2020 itu alhamdulillah bukti bahwa sebetulnya
best companies to work for di Asia ya, salah satu dari Cocok sekian. banget buat kerja nih teman-teman. Karena culture-nya udah terbentuk terlebih dahulu. Ya. Tapi kita tidak berpuas ya, kita terus berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Ya, begitu Mbak Nadia. Ya, jadi sekedar cerita ya mungkin teman-teman. Buat aku nih yang lagi kerja di Pegadaian, aku termasuk MDP. Tapi aku penempatan di Kanwil. Kalau mungkin teman-teman baru tahu ya, kalau di Pegadaian itu ada kantor cabang, kantor area, kantor wilayah, dan kantor pusat. Mungkin yang diceritakan oleh Pak Edi tadi lebih ke kantor yang di pusat ya, transformation office dan juga kantor pusat utamanya gitu. Tapi di Kanwil pun ketika kita itu kerja, yang mana kalau di cabang itu fokus untuk cari nasabah gitu kan. Kalau di Kanwil meskipun kita juga kerjanya itu pagi sampai sore, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa kita tetap bisa mengembangkan potensi diri ya Pak ya. Dengan mengikuti hal-hal atau kegiatan seperti ini, itu juga buatku merupakan suatu experience yang mana aku nggak cuma kerja doang, tapi aku juga bisa nambah skill, nambah pengalaman, dan itu belum tentu bisa aku dapetin di perusahaan lain.